membawa berkah. Kalimat itu langsung disematkan warga Dukuh pada Kati Desa Tegalega, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur pada Ganjar Pranowo. Pasca Ganjar dan para kiai host salat istisqa meminta hujan, selang beberapa jam saja Dukuh pada Kati Desa Tegalega langsung diguyur hujan. Cerita bermula ketika Ganjar berkunjung ke Desa Tegalega dan menginap di sana sejak Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, malam. Saat bertemu masyarakat dan jalan-jalan menikmati desa di kaki Gunung Gede itu, Ganjar dicurhati tentang sulitnya air bersih. Kemarau berkepanjangan membuat warga yang mayoritas petani itu kesulitan. Perkebunan dan tanaman banyak yang mati sehingga gagal panen. Kejadian itu diceritakan Ganjar ketika bertemu dengan para kiai host Cianjur di Ponpes Al-Ittihad. Saat itu, para kiai mengajak Ganjar untuk salat istisqa bersama. Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Ganjar, para kiai host dan ratusan santri menggelar salat istisqa di lapangan Ponpes Al-Ittihad dengan khusyuk. Ya, kita dari kemarin melihat pertanian kita kekeringan, masyarakat butuh bantuan air begitu ya. Dan tadi bertemu para romo kiai dan sebagian menganjurkan kita salat istisqa yuk gitu. Dan saya kira itu ajakan yang harus kita segera lakukan. Karena manusia sudah berikhtiar, tapi Allah yang menentukan. Maka inilah bagian dari ikhtiar yang bisa kita lakukan dan terima kasih para romo kiai yang sudah memimpin sholat istisqa ini dan mudah-mudahan kabul. Ya. Gimana Pak kesannya Pak diajak ke diskusinya Pak Isi Pak tadi Pak sedikit sambil berbincang dengan Pak Isi. Kenapa? Tadi kan berdiskusi. Ya banyak sekali ada masukan-masukan yang diberikan karena saya ingin lebih banyak mendengar cerita tentang UMKM, energi baru terbarukan begitu kan. Terus kemudian ya bagaimana ekonomi hijau ini bisa berkembang ya, dan tadi keprihatinan terhadap kondisi lingkungan pun diperbincangkan, maka kemudian kita mesti bergerak untuk menyelamatkan lingkungan bersama. Hanyalah kearifan-kearifan yang diberikan sebagai masukan kepada minimal pada saya untuk kita berikan catatan-catatan penting gitu. Ya, semua pesannya khusus. Ya. Pak kesannya diajak sholat istisqa di Pak sudah. Kenapa? Kesannya Pak diajak sholat istisqa. Bukan kesan, ini memang ada satu ikhtiar aja. Semua mesti bisa melakukan. Beberapa jam saat perjalanan pulang, Ganjar mendapat kabar dari salah satu warga di Tegalega bahwa hujan benar-benar turun di desa itu. Iya, langsung hujan. Tadi hujan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hujannya lumayan deras meskipun tidak lama, ya sekitar 5 menit. Tadi langsung saya laporkan pada Pak Ganjar. Pak, doanya langsung dibayar kontan. Saya merinding melihat ini, ujar Sandi Okta, salah satu warga Tegalega, Cianjur, Kamis, tanggal 5 Oktober tahun 2023. Sandi tak menyangka doa Ganjar dan para kiai host Cianjur dalam salat istisqa langsung dikabulkan secepat itu dan hujan itu disambut sukacita oleh masyarakat Tegalega karena sudah hampir 4 bulan desanya tidak turun hujan. Sebagai petani, tentu sangat senang mendapat hujan. Sudah hampir 4 bulan tidak turun hujan. Saya masih tidak percaya, kok bisa pasca didoakan Pak Ganjar, bisa langsung turun hujan, jelasnya. Ia yakin Ganjar dan para romo kiai host Cianjur berdoa dengan keseriusan dan keikhlasan jiwa sehingga doa itu didengar dan langsung dikabulkan. Siapapun bisa melakukan. Makasih ya semua ya. Assalamualaikum. Ya tadi ketemu dengan Pak Ganjar gimana nih hari ini kan bersilaturahmi dengan Pak Ganjar. Alhamdulillah hari ini kita semua para perwakilan para kiai pesantren yang diundang sebagai Ganjar itu bersilaturahmi dengan Pak Ganjar. Tentu kita merasa senang, merasa bahagia. Kalau hari-hari kemarin kita hanya melihat di media, tapi hari ini kita bertemu langsung, mendengar langsung apa yang disampaikan gagasan Pak Ganjar tentang Indonesia ke depan beberapa ini. Dan kita semua tentu dari kalangan pondok pesantren berharap bahwa Pak Ganjar keberpihakan terhadap pondok pesantren itu secara penuh dan mutlak bisa menjalankan undang-undang pondok pesantren dan turunannya sehingga keberpihakan kepada pondok pesantren dan lingkungan pondok pesantren itu bisa nyata terlihat. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ganjar, kita merasa terwakili lah. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan termasuk dari saya yang saya sampaikan bisa direalisasikan oleh Pak Ganjar, dan tentunya kita berharap Pak Ganjar terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029.
Ya itu aja sempat menyinggung kalau Pak Ganjar seperti Pak Jokowi dan kalau ganti pilot pasti nanti negara akan seperti oleh bagaimana. Itu gimana sih Kiai, bisa menjelaskan? Bagi saya, Indonesia ini ibarat sebuah kapal yang besar. Hari ini sedang melesat menuju tujuan. Kalau kemudian, tapi undang-undang memutuskan bahwa pilot itu harus diganti per 5 tahun sekali. Hari ini kan Pak Jokowi sudah 2 periode. Sementara kapal sedang melaju, pilot harus diganti. Anda bayangkan kalau kemudian kapal yang sedang melaju, pilot diganti, tapi tidak tahu arah tujuan. Pak Ganjar itu tahu arah tujuan Pak Jokowi kemana, target Pak Jokowi kemana, jadi 10 tahun kemarin yang dibangun oleh Pak Jokowi dapat diselesaikan oleh Pak Ganjar sampai pada tujuan. Jadi Pak Ganjar itu pilot yang paling baik dan hari ini dibutuhkan oleh Indonesia untuk memimpin Indonesia 2004-2009. Terakhir Kiai, mungkin pesan dan dukungan untuk Pak Ganjar seperti apa sih ingin disampaikan? Saya tentu kami semua mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Mendukung bahwa Pak Ganjar harus terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Itu ini kan harus kerjasama semua kelompok, semua elemen. Hari ini kan yang paling memprihatinkan itu adalah medsos. Bagaimana hari ini medsos itu menjadi sebuah PR bagi para kiai, bagi ustadz, bagi apa yang bisa menjernihkan apa yang sudah dirusak oleh medsos terhadap warga-warga. Itu kan yang terlihat oleh kita di depan itu tidak sama dengan yang di medsos. Medsos kan kencang lah gitu propagandanya. Hari ini kita melihat dengan sendiri bahwa Pak Ganjar tidak seperti itu. Nah, itu salah satu tugas kami semua lah untuk bisa menjernihkan, membuat orang-orang untuk mempunyai akal sehat membeli Pak Ganjar. Saya sih seneng ya Pak, soalnya kan kita lebih kenal juga meskipun nggak secara langsung ngobrol, kita lebih kenal mungkin secara pernah ketemu secara langsung ada Pak Ganjar gitu di sini, lebih nyapa kita atau juga seenggaknya ngobrol sama pimpinan kita gitu aja Pak. Mungkin ada pesan untuk Pak Ganjar? Semua pesan buat calon presiden pasti kita minta amanahnya dan pasti apapun yang dilakukan sama presiden nantinya kita tahu yang terbaik dan semoga menjaga kepercayaan warga Indonesia aja sih. Terima kasih ya Pak.